Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 11. Dapatkan kesehatan dan kekayaan dengan bantuan roh penuntun. Pembacaan dari buku berjudul Keajaiban Daya Prana, Rahasia Menarik Simpati, Percintaan, Kekayaan, dan Jabatan, karya Madeleine C. Morris. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, dalam bab ini Anda akan diajari cara memanggil roh penuntun milik Anda pribadi. Anda akan diajari cara mengikat dia kepada Anda untuk selama-lamanya. Akan saya tunjukkan kepada Anda cara meminta bantuannya dalam upacara penyembuhan. Anda akan melihat bagaimana roh penuntun dapat mencegah Anda dari kecelakaan dengan memberikan peringatan sebelumnya. Ia dapat mencegah Anda dari serangan batin. Anda bahkan dapat menggunakan makhluk ajaib ini untuk membantu menemukan harta karun. Akan saya ceritakan mengenai pengalamanku sendiri ketika roh penuntun penyembuhan penyakit yang seharusnya memerlukan pembedahan. Kepada Anda akan diajarkan cara berkomunikasi dengan roh penuntun. Anda dapat meminta nasihatnya bila Anda perlu memecahkan problem. Anda akan melihat bagaimana Mr. B, seorang penasihat keuangan yang berhasil, telah menjadi kaya dengan bantuan roh penuntun. Anda akan melihat pula bagaimana roh penuntun menyelamatkan Anda dari maut. Keuntungan-keuntungan yang hebat akan diuraikan dalam bab ini. Roh penuntun membantu Anda. Roh penuntun adalah makhluk yang hadir dalam dunia roh. Ia memilih atau lebih suka tinggal dekat dengan dunia fisik di bumi ini. Jangan persamakan roh penuntun dengan roh yang terikat dunia. Roh penuntun memilih atas kemauannya sendiri untuk menyelesaikan evolusi kerohaniannya dengan menolong umat manusia memecahkan permasalahannya. Ia adalah makhluk dengan cita-cita tinggi yang ingin mengembangkan kerohaniannya dengan menolong orang lain. Orang yang dapat menemukan roh penuntun, ia benar-benar orang yang beruntung. Mereka yang memiliki roh penuntun dapat belajar lebih banyak mengenai cara berkomunikasi dengan mereka. Roh penuntun tinggal dekat dengan Anda setiap waktu. Ia memperingatkan Anda dari bahaya yang mengancam di waktu mendatang. Bila ia adalah penuntun yang telah mencapai tingkat evolusi tinggi, ia akan menolong Anda dalam perkembangan kerohanian Anda sendiri. Ia dapat menolong Anda dalam upacara-upacara penyembuhan. Akan saya berikan Anda contoh yang sangat jelas mengenai hal ini kemudian. Roh penuntun Anda dapat menemukan barang-barang yang hilang. Pandangan kerohaniannya lebih efektif dan awas daripada pandangan fisik Anda yang terbatas. Anda tidak perlu takut bahwa roh penuntun akan merusak kebebasan Anda. Merupakan hukum universal bahwa tidak ada satu makhluk roh dapat dilakukan secara sadar atau batin sadar minta bantuannya untuk suatu hal demi kebaikan Anda. Tetapi roh tidak dapat mengganggu bila Anda tidak mau diganggu. Kenyataannya, bila Anda perlu bantuan roh penuntun, Anda harus memintanya. Ia tidak akan memberikan bantuan tanpa Anda minta. Ada sesuatu yang kelihatannya sebagai kecualian hukum tersebut, yaitu untuk memperingatkan Anda dari bahaya. Bahkan ini pun sebenarnya bukan tanpa undangan, karena seringkali batin bawah sadar Anda mengontak roh penuntun dan meminta supaya ia campur tangan. Roh penuntun memperhatikan kesejahteraan Anda. Ia berkepentingan menolong Anda bila mana Anda minta bantuannya. Roh yang tinggal di sebelah sana itu terampil dalam menggunakan seni hipnotisme. Ia dapat dengan mudah menghipnotis seseorang untuk melakukan sesuatu demi kepentingannya. Roh penuntun akan melakukannya asalkan tindakan itu tidak merugikan orang yang bersangkutan. Kemudian saya akan menceritakan dalam bab ini juga cara roh penuntun menggunakan hipnotisme guna melakukan penyembuhan secara ajaib. Roh penuntunku adalah bekas seorang ulama dari Mesir di zaman kuno. Ia adalah makhluk dengan tingkatan evolusi tinggi dan berpengetahuan tinggi dalam hal seni penyembuhan. Saya belajar banyak hal dalam percakapanku dengan roh penuntun itu. Cara ini datang kepadaku, akan saya ceritakan kepada Anda juga. Kepada Anda akan ditujukan cara mendapatkan roh penuntun yang memiliki tingkat evolusi tinggi. Cara Anda membantu roh penuntun. Ada banyak cara untuk membalas pemberian bantuan kepada roh penuntun Anda. Pertama,
Perkembangan kerohaniannya ikut meningkat bila ia suka memberi pelayanan kepada Anda. Bila Anda mengikuti seminar atau pelajaran, undanglah roh penuntun supaya menemani Anda. Ia sangat mirip dengan Anda, hanya ia tidak memiliki badan fisik. Ia juga tidak maha tahu, oleh karena itu ia juga punya keinginan untuk belajar banyak seperti Anda sendiri. Bila Anda berguru pada guru agung, undanglah roh penuntun supaya menemani Anda dalam mengikuti pelajaran kepada guru ini. Roh penuntun akan sangat berterima kasih kepada Anda untuk selamanya. Berdoalah bagi kemajuan kerohaniannya maupun bagi kemajuan kerohanian Anda sendiri. Ya, ada banyak cara untuk membantu roh penuntun Anda. Bila Anda mau menganggap dia sebagai teman seperjalanan di jalan yang sama seperti Anda, karena ia telah memiliki cara meningkatkan pertumbuhannya tanpa pamrih, maka ia benar-benar layak mendapatkan bantuan Anda. Bangkitkan medan daya prana. Marilah kita sekarang meningkat ke proses pemanggilan roh penuntun. Langkah pertama ialah membangkitkan medan daya prana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Ambillah 6 nafas yang dalam. Tahan nafas itu selama mungkin sebelum Anda menghembuskannya kembali keluar. 2. Julurkan tangan ke depan, telapak tangan saling berhadapan. Rasakan menimbulnya daya kekuatan prana yang terbangkit di antara telapak tangan Anda. 3. Diamlah sejenak sambil menenangkan pikiran. Usir semua pemikiran sadar. Sadarilah daya prana yang Anda telah bangkitkan itu. Sadarilah bahwa Anda segera mendatangkan makhluk roh tinggi yang akan menyertai Anda selama hidup. Sadari tentang arti penting tindakan yang Anda akan lakukan segera. Pada tahap ini, saya ingin menenteramkan pikiran Anda mengenai kemungkinan adanya roh rendah tertentu yang datang menyusup. Ini tidak bisa terjadi dalam upacara ini. Medan daya prana disertai panggilan pribadi tinggi Anda meningkatkan kecepatan getaran dalam dan di sekitar diri Anda. Tidak ada makhluk rendah dapat tertarik oleh medan hidup spiritual yang telah Anda bangkitkan itu. Bagi mereka tidak mungkin untuk datang mengontak diri Anda. Anda mengurung diri Anda dengan perisai perlindungan yang ajaib. Kirimkan prana kepada pribadi tinggi. Sekarang telah Anda buat medan daya prana yang kuat. Langkah selanjutnya adalah mengirim prana ke pribadi tinggi. Pada waktu Anda duduk diam dan merasakan menimbulnya medan daya prana, sadarilah pribadi tinggi Anda. Lihatlah itu sedikit di atas kepala Anda. Ia menunggu kesempatan untuk dihubungi supaya dapat membantu Anda. Akan tetapi, Anda harus memberikan daya tambahan untuk digunakan dalam melakukan tugas yang Anda berikan kepadanya. Pada tahap ini, katakanlah sebagai berikut. Pribadi tinggiku, saya berikan prana ini untuk digunakan demi saya. Sekarang, lihat dan rasakan seberkas sinar putih naik dari diafragma, yaitu sekat antara perut dan rongga dada, lalu ke atas menembusi tempurung kepala menuju pribadi tinggi Anda. Rasakan prana yang berjalan itu sebagai rasa geli ketika melewati leher, kepala, dan tempurung kepala. Sekarang pribadi tinggi Anda memiliki daya tambahan. Ia menunggu pengarahan Anda mengenai apa yang harus dilakukannya. Biarpun pribadi tinggi tahu apa yang Anda ingini, Anda harus minta untuk dapat menerimanya. Semua makhluk tinggi mematuhi hukum universal ini. Berikutnya, arahkan pribadi tinggi supaya mendapatkan roh penuntun. Anda sekarang mencapai tahap untuk mengarahkan pribadi tinggi mendapatkan penuntun Anda. Sebelum melakukan hal ini, Anda harus memutuskan apa yang Anda inginkan. Anda ingin mendapatkan penuntun yang cocok dengan perangai Anda. Ingatlah, ia adalah makhluk dengan perangai juga. Selanjutnya, Anda ingin penuntun yang memiliki tingkat evolusi tinggi daripada Anda sendiri. Bila memang demikian, Anda dapat memperoleh tuntunan kerohanian daripadanya. Dengan kata lain, Anda memerlukan penuntun yang tepat bagi kebutuhan khas Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda minta bantuan pribadi tinggi dalam mencari roh penuntun. Mendapatkan roh penuntun tanpa bantuan pribadi tinggi dapat juga dilakukan, tetapi Anda tidak akan memperoleh penuntun yang tepat. Pribadi tinggi mengetahui kebutuhan Anda secara lebih baik daripada siapapun. Ia merupakan bagian dari Anda. Ia mempunyai kepentingan atas pertumbuhan Anda, perlindungan Anda, dan terpenuhinya keinginan Anda. Oleh karena itu, ia merupakan sarana ideal guna menemukan roh penuntun bagi Anda. Maka mintalah sekarang supaya ia pergi ke alam roh, guna mendapatkan penuntun yang tepat.
Mintalah kepada pribadi tinggi supaya mendapatkan janji dari Roh Penuntun bahwa ia akan melayani Anda dengan setia selama hidup Anda. Setelah permintaan ini dilakukan, katakanlah sebagai berikut. Telah terlaksana. Begitulah hendak. Lalu duduklah diam beberapa saat. Mungkin Anda akan menyadari kedatangan Roh Penuntun. Bila Anda tidak menyadarinya, saya jamin ia telah datang dan berada di dekat Anda. Pada saat ini tanyakan namanya. Lalu tunggulah dengan keyakinan akan munculnya sebuah nama dalam pikiran Anda. Nama tersebut akan muncul begitu Anda menanyakan nama itu, atau setelah beberapa saat kemudian. Nah, sekarang Anda tahu cara memanggil dia. Cara berkomunikasi dengan Roh Penuntun. Roh Penuntun berkomunikasi dengan Anda secara telepati. Ia memasukkan pikiran-pikiran dalam batin Anda yang kelihatannya seperti muncul di situ dengan sendirinya. Namun, bila Anda mau mengambil sikap mendengarkan, Anda dapat segera membedakan pikiran mana yang datang dari penuntun dan yang bukan. Berikut ini adalah latihan guna mengembangkan kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara telepati. Panggillah Roh Penuntun Anda. Ia segera datang di hadapan Anda. Ajukan sekarang sebuah pertanyaan. Lalu tenangkan batin Anda dan tunggulah munculnya jawaban dalam batin Anda. Bila jawaban itu datang dalam pikiran Anda, ajukan pertanyaan lainnya. Kemudian tunggu lagi munculnya jawaban dalam batin Anda. Bila jawaban ini datang, percayalah sumbernya datang dari Roh Penuntun. Jangan pernah mempertanyakan apakah jawaban itu benar-benar datang dari Roh Penuntun atau tidak. Percaya saja bahwa jawabannya itu datang dari Roh Penuntun sebagai akibat dari pertanyaan Anda. Semakin lama Anda akan memperoleh jawaban yang lebih jelas dan lebih tepat. Segera akan Anda alami bahwa Roh Penuntun tidak perlu lagi menunggu pertanyaan Anda. Ia akan memulai percakapan mental dengan Anda, dan hal ini tentu sangat menyenangkan sekali. Penuntun dapat mendatangkan bantuan dari dunia roh. Penuntun Anda bekerja dan berfungsi dalam dunia roh. Oleh karena itu, ia punya hubungan dengan roh setiap orang yang telah pergi ke sebelah sana setelah meninggalkan bumi lewat yang disebut maut. Bila Anda memerlukan kesempatan fisik, Anda dapat minta bantuannya. Bila ia tidak mampu memberikan bantuan itu sendirian, ia akan minta bantuan seorang dokter di sebelah sana yang dapat membantu memberikan pertolongan bagi Anda. Bila Anda memerlukan nasihat keuangan, penuntun Anda akan mengontak ahli keuangan agung yang terhebat dan memberikan informasi itu kepada Anda. Bila Anda berada dalam serangan batin dari makhluk jahat, Anda dapat minta bantuan penuntun untuk menanggulanginya. Namun bila Anda memiliki penuntun, kemungkinan terkena serangan batin adalah kecil, karena penuntun Anda dapat segera melihat datangnya makhluk jahat itu dan dapat mencegah terjadinya serangan. Bila Anda ingin mendapatkan seorang guru kerohanian agung di dunia ini, Anda dapat minta bantuan Roh Penuntun. Ia mampu mendapatkan seorang guru kerohanian itu. Maka Anda melihat betapa banyak cara bagi penuntun Anda untuk memberikan bantuan. Penuntun dapat memperingatkan datangnya mara bahaya. Karena penuntun tinggal di dunia roh, ia dapat melihat ke dalam hari depan Anda. Sebenarnya, tidak ada hari depan di dalam dunia roh. Segala sesuatu berada dalam keadaan saat ini atau present moment, dan dapat dilihat oleh makhluk-makhluk roh. Oleh karena itu, ia dapat melihat kemungkinan adanya bahaya sebelum hal itu terjadi. Bila Anda melakukan percakapan dengan penuntun setiap hari, pikirannya dapat Anda rasakan. Maka ia akan memberikan pikiran peringatan bila ia melihat bahaya mendatangi Anda. Kisah bagaimana penuntunku mencegah pembedahan. Beberapa tahun yang lalu, ada 2 orang dokter mengatakan kepadaku bahwa saya harus menjalani pembedahan besar. Sebuah tumor tumbuh dalam badanku selama 8 tahun dan sekarang sudah menjadi sebesar buah jeruk. Karena tumbuh begitu lama dan menjadi besar, dikatakan oleh dokter bahwa tumor itu akan semakin besar. Tidak ada jalan lain kecuali harus dicabut lewat pembedahan. Saya belum pernah mengalami suatu pembedahan dan saya sangat ketakutan. Karena saya bukan seorang pemberani bila berhadapan dengan rasa sakit. Pada saat itulah saya berkenalan dengan seorang guru gaib yang berprofesi sebagai kahuna. Ketika saya menceritakan problemku, dia bertanya, "Apakah Anda punya roh penuntun?" Saya jawab bahwa saya tidak pernah memikirkan hal itu. Saya belum pernah dikontak oleh makhluk seperti itu dan belum pernah mencoba mengontaknya.
Maka berdua kami menggunakan metode yang telah saya uraikan di depan, dan datanglah Watah, W-A-T-A-H, roh penuntunku. Jadi nama roh penuntunnya Watah. Ketika saya sampai di rumah pada malam itu, saya mengontak Watah. Ternyata ia adalah bekas seorang ulama di zaman Mesir kuno. Ia sangat terampil dalam seni penyembuhan. Ia katakan kepadaku bahwa ia akan mencabut daya hidup dari tumor itu. Untuk keperluan itu, saya harus membantu dia dengan bersikap sangat pasif, dan saya setuju. Ketika akan tidur pada malam hari itu, saya berbaring sambil menenangkan pikiran dan menunggu perawatan yang dilakukan oleh Watah. Beberapa saat kemudian, saya rasakan geli di kedua lenganku, kemudian kedua lenganku naik ke atas pelan-pelan dan tetap terangkat setinggi 1 kaki dari tempat tidur. Lalu tanganku digerakkan di atas badanku. Semua itu terjadi tanpa tindakan sengaja dari pihakku. Tanganku terasa seakan-akan dilalui aliran listrik di dalamnya. Ketika tanganku bergerak sepanjang seluruh badan, saya dapat merasakan aliran listrik ini pindah ke badanku. Ketika tanganku berada di atas daerah tumor, aliran listrik itu rasanya bertambah besar. Lalu tangan itu bergerak di atas bagian lainnya. Gerakan tangan di atas badan ini berlangsung terus selama 15-20 menit. Setiap melewati daerah tumor, tangan tinggal di situ agak lama. Ketika perawatan selesai, lenganku jatuh di sampingku dan saya kembali dapat menguasai gerakannya. Watah mengatakan kepadaku bahwa ia akan memberikan perawatan setiap pagi dan sore selama 2 minggu. Pada waktu tumornya akan lenyap, saya agak mencemaskan mengenai perawatan di pagi hari, karena saya biasanya sukar bangun biarpun sudah waktunya bangun. Bagiku adalah sulit untuk bangun 20 menit lebih awal dari biasanya, tetapi saya tidak perlu mencemaskan kesulitan itu. 20 menit sebelum jam 6 pagi ada bunyi bel berdering dalam kepala. Suaranya persis mirip bel telepon. Maka saya segera berbaring dengan perut menghadap ke atas dan menenangkan pikiran sambil menunggu Watah melakukan pekerjaannya. Ia menggerakkan tanganku seperti sedia kala. Kira-kira 15-20 menit. Setiap kali berada di atas tumor, tangan itu diam agak lama. Ketika perawatan selesai, tanganku jatuh kembali di sisi badanku dan saya dapat menggerakkannya lagi. Sebulan kemudian saya memeriksakan diri ke dokter. Ia mengatakan bahwa tumor itu sudah hilang. Ia panggil dokter lainnya supaya memeriksa saya kembali. Mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah menemukan tumor yang sekian besarnya dapat hilang dengan sendirinya. Saya tidak menceritakan apa yang terjadi, tetapi diam-diam mengucapkan terima kasih kepada Watah yang telah menolongku. Kemudian ketika saya analisa metode yang digunakan oleh Watah dalam menggerakkan tanganku, saya simpulkan bahwa ia menggunakan hipnotisme. Saya sendiri banyak mengetahui hal hipnotisme, oleh karena itu saya mengenal gejala seseorang yang kena hipnotis. Ketika saya tanyakan kepadanya mengenai hal itu, ia akui bahwa ia menggunakan hipnotisme. Ia katakan bahwa siapapun yang punya pengalaman dalam seni ini dapat menggunakannya, biarpun ia sudah pindah menjadi penduduk di alam sebelah sana. Testimoni berikutnya, kisah tentang Janet menghindari kecelakaan pesawat. Cerita mengenai Janet adalah sebuah contoh baik bagaimana roh penuntun dapat memperingatkan tentang datangnya bahaya, bahkan dapat menyelamatkan jiwa Anda. Janet adalah seorang eksekutif di kantor pusat sebuah perusahaan besar. Ia cukup berhasil dan mempunyai tanggung jawab besar. Dalam melakukan pekerjaannya, ia harus banyak bepergian jauh. Untuk menghemat waktu, maka kebanyakan perjalanannya dilakukan dengan menggunakan pesawat umum. Namun pada masa sebelum ini, Janet biasa menolak bepergian, yakni memakai pesawat udara. Itu disebabkan karena ketakutannya yang sangat terhadap kapal terbang. Ketika ia berumur 6 tahun, meninggallah kedua orang tuanya dalam kecelakaan pesawat pribadi. Janet juga berada dalam pesawat itu, tetapi nyawanya dapat terselamatkan secara ajaib. Pengalaman itu menakutkan dan meninggalkan bekas yang ada dalam diri Janet sampai sekarang. Namun, akhirnya ia sampai ke tahap penentuan dalam karirnya di mana ia harus menggunakan pesawat udara atau menyingkir dan membiarkan orang lain menduduki jabatannya. Untunglah Janet memiliki roh penuntun pada saat itu. Ia bertanya kepada roh penuntunnya, apakah ada cara untuk mendapatkan kepastian bahwa ia akan selamat setiap kali melakukan perjalanan dengan kapal terbang. Segera muncul jawaban jelas, ya. Jawaban itu dari roh penuntun. Maka setiap kali ia mau menggunakan pesawat udara, ia selalu menanyakan dulu kepada roh penuntunnya,
Bila dalam pikiran muncul jawaban "ya", ia tahu bahwa perjalanannya akan baik-baik saja. Setelah menggunakan metode ini beberapa kali, Janet mulai santai. Ketakutannya terhadap kapal terbang mulai hilang. Ia mempunyai kepercayaan penuh pada perlindungan yang diberikan oleh roh penuntunnya. Beberapa bulan telah lewat dan Janet tidak melakukan perjalanan udara lebih dari 10 kali. Ketika ia mendapat peringatan pertama berupa kata "tidak", peringatan dari roh penuntunnya mengatakan "tidak". Tanpa ragu sedetik pun ia merubah rencana penerbangannya ke penerbangan berikutnya. Perjalanannya menyenangkan. Ketika sampai di tempat tujuan, ia putuskan untuk menanyakan apakah gerangan yang terjadi Ketika sampai di tujuan, ia putuskan untuk menanyakan apa gerangan yang terjadi dengan penerbangan yang ia batalkan itu. Ia menanyakan kepada agen penerbangan apakah penerbangan tersebut tidak terlambat. Ternyata pesawat ini mengalami keterlambatan 4 jam karena kerusakan mesin. Kejadian ini membuktikan kepada Janet akan ketepatan dan kehebatan roh penuntunnya. Keyakinannya menjawab makin tebal dengan adanya peristiwa berikutnya, yaitu yang terjadi seminggu kemudian. Ketika itu ia bersiap-siap pergi ke New York untuk menghadiri rapat tingkat atas. Karena saking sibuknya, ia menunggu sampai menit terakhir untuk bergegas ke bandar udara. Ketika ia menunggu di ruang tunggu, ia ingat ia belum bertanya kepada penuntun mengenai keamanan penerbangan. Maka ia duduk diam dan menguntak penuntunnya. Segera ia menerima jawaban dari roh penuntun. Jawaban itu adalah tidak. Ini pastilah peringatan yang jelas sekali. Ia menjadi ragu-ragu karena pentingnya rapat yang akan ia hadiri. Bila ia mengambil penerbangan yang berikutnya, ia akan terlambat. Dan ia tidak bisa mendengarkan pembicaraan awal. Di lain pihak, ia yakin atas ketepatan ramalan roh penuntunnya itu. Ketika ia sedang berdebat dengan dirinya sendiri, terdengarlah pengumuman supaya segera ke pesawat. Dengan perlahan-lahan ia bergerak menuju pintu masuk pesawat. Sekali lagi sebuah kata "tidak" muncul dengan jelas dalam batinnya. Itu sangat mengagetkan, sehingga ia berhenti berjalan. Laki-laki di belakang dia menabraknya dan hampir saja membuat ia terjatuh. Tidak salah lagi, ini pastilah suatu peringatan. Segera Janet mengetahui apa yang harus ia kerjakan. Ia berbalik dan menuju ke tempat penjualan tiket. "Tolong tukar pesan tempatku bagi penerbangan berikutnya," katanya ketika menyerahkan tiketnya. Setelah mendapatkan tiket baru, ia pergi ke ruang tunggu. Ia bertanya lagi kepada roh penuntunnya apakah penerbangan yang baru ini aman. Jawaban kali ini adalah "ya". Maka ia mengambil pesawat berikutnya dan ketika sampai di tempat tujuan, ia dapati bahwa rapat itu telah diundur karena ada beberapa undangan juga yang terlambat datangnya. Malam itu ketika menonton berita TV, Janet baru mengerti akan kebenaran ramalan penuntunnya mengenai pesawat yang ia batalkan itu. Ketika pesawat itu mendarat terjadi kerusakan pada rodanya, meluncur keluar landasan dan terbakar. Seorang meninggal dan beberapa orang mengalami luka berat. Sangat menarik kiranya cara Janet menerima jawaban atas pertanyaan mengenai keamanan penerbangannya. Janet melihat dalam layar batinnya kata-kata "ya" atau "tidak". Orang lain lagi melaporkan bahwa mereka melihat bentuk penuntun sebagai seseorang yang berbicara kepadanya. Orang lain lagi mendengar kata-kata dan ada pula yang menerima kesan-kesan. Komunikasiku mengambil bentuk pikiran-pikiran yang jelas dan muncul dalam batinku. Jadi bentuk jawaban itu tidak sama pada setiap orang. Ini disebabkan karena perangai setiap orang berbeda-beda. Yang penting adalah gunakan metode seperti yang ditunjukkan dalam audio ini dan tunggulah jawabannya tanpa ada pengharapan mau mempengaruhi hasil jawaban itu. Kisah berikutnya tentang Tilly yang menemukan surat wasiat. Tilly punya saudara kandung yang bertempat tinggal di kota lain. Biarpun ia adalah seorang dokter yang sukses, saudara kandung Tilly itu tidak punya anak, sedangkan istrinya sudah lama meninggal. Maka ketika dokter itu meninggal, Tilly datang ke rumah saudara kandungnya itu untuk mengurus barang-barang peninggalannya. Biarpun Tilly adalah satu-satunya kerabat dari dokter itu, ia belum tentu dapat mewarisi barang-barang milik almarhum. Bila ia tidak ada surat wasiat yang menyatakan Tilly berhak mewarisi barang milik almarhum, maka seluruh kekayaannya akan dikuasai negara. Selain itu, di rumah itu masih tinggal seorang pembantu rumah tangga yang mengatakan bahwa almarhum menjanjikan kepadanya sebagian dari barang miliknya sebagai ganti upah selama bertahun-tahun melayani dia tanpa dibayar.
Oleh karena itu, Tilly mencari di seluruh rumah itu barangkali dapat menemukan secari kertas yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa ia berhak sebagai pewaris barang saudara kandungnya. Selama seminggu ia mencarinya siang dan malam, tetapi zonk alias tanpa hasil. Karena kehabisan akal, akhirnya Tilly memutuskan untuk menggunakan daya kekuatan prana dalam mencari tahu apakah almarhum saudaranya pernah membuat surat wasiat. Setelah membangkitkan medan daya prana, Tilly mengirimkan prana ke pribadi tinggi dan bertanya, "Apakah John membuat surat wasiat untukku?" Segera Tilly menerima kesan kuat yang berupa jawaban, "Ya." Tilly juga menerima kesan bahwa ia harus minta bantuan roh penuntun supaya dapat menemukan surat wasiat itu dengan cepat. Tentu, begitulah pikirnya. Itulah sebenarnya yang harus saya lakukan pada awalnya. Tilly lalu memanggil roh penuntun dan meminta bantuannya untuk menemukan surat wasiat itu. Ketika ia duduk diam sambil menunggu jawaban, terbentuklah gambar mental pada layar batinnya. Gambaran itu menunjukkan seseorang lelaki menulis dalam buku catatan. Biarpun gambar itu tidak jelas, Tilly dapat mengenali bahwa orang tersebut adalah almarhum saudara kandungnya yang bernama John itu. Tilly sangat terkesan ketika mengamati perkembangan drama itu. Dalam layar batin itu terlihat John sedang menyimpan buku catatan yang telah ditulisnya ke dalam rak buku di antara buku-buku tentang ilmu kedokteran. Pada saat itu pudarlah seluruh gambaran. Tilly mengerti bahwa gambaran itu merupakan jawaban mental dan dengan mudah surat wasiat ditemukannya. Maka berkat bantuan penuntunnya, Tilly menjadi pewaris sah dari barang-barang milik almarhum saudaranya. Testimoni berikutnya tentang Mr. B yang menanam modalnya dengan bantuan roh penuntun. Mr. B berumur 30 tahun, berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Ia bekerja pada suatu kantor perusahaan dagang material pembangunan dengan gaji yang pas-pasan saja. Seperti halnya dengan kebanyakan pasangan suami istri lainnya, ia dan istrinya rupanya tidak pernah memiliki cukup banyak uang guna membeli barang-barang yang mereka inginkan. Titik perubahan dalam pola hidup Mr. B tiba ketika ibunya meninggal. S, ayahnya, telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Maka ibunya adalah kerabat mereka yang terakhir. Ini berarti bahwa ia akan mewarisi tanah milik ibunya. Ibunya tidak pernah mengatakan berapa jumlah uang yang ia miliki. Tetapi nilai tanah milik ibunya hanya mencapai 1.832 dolar. Ini merupakan jumlah yang jauh lebih kecil daripada yang ia perkirakan semula. Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana ia harus menggunakan uang itu. Mereka membuat daftar keperluan yang paling mendesak. Dalam daftar itu tercantum pertama TV, kemudian karpet, perabot rumah tangga, dan rencana menambal gigi yang sudah tertunda dan seterusnya. Daftar itu sangat panjang. Selain itu masih ada juga hutang-hutang yang harus dibayar. Ternyata jumlah uang di atas tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan mereka. Maka uang itu akan digunakan untuk apa? Setelah menghabiskan waktu sehari semalam untuk mempertimbangkan bagaimana uang itu akan digunakan, istri Mr. B mengusulkan, "Mengapa kamu tidak menanyakan pada penuntun? Barang apa yang harus kita beli?" Mr. B setuju atas usul itu dan mengatakan akan minta bantuan roh penuntunnya pada malam hari itu juga. Pada waktu ia mau tidur, ia memanggil roh penuntun, lalu mengajukan pertanyaan itu. Ia lakukan itu dengan sangat hati-hati dan menekankan pentingnya pertanyaan serta jawabannya. Setelah ia yakin bahwa pertanyaan itu tersampaikan kepada penuntunnya, ia lalu tertidur. Pada jam 2.30 malam, ia terbangun karena mendengar dering bel. Ia bangun dan mengangkat gagang telepon, tetapi ternyata tidak ada sambungan. Ia kembali ke tempat tidur dan tidak lama kemudian sudah tidur lagi. Tetapi ia segera terbangun lagi karena mendengar bunyi bel seperti tadi. Sekarang ia mengerti bahwa bunyi bel tersebut berasal dari dalam kepalanya sendiri. Sekarang ia baru ingat bahwa bunyi tersebut mungkin merupakan isyarat yang diberikan oleh roh penuntunnya. Maka Mr. B segera duduk diam dan menenangkan pikiran sambil menunggu timbulnya kesan di layar batinnya. Maka segera ia mendapatkan kesan yang terdiri atas satu kata berbunyi tanamkan. Pada saat itu ia belum punya gambaran mengenai arti tanamkan itu. Esok paginya ketika ia siap pergi kantor, ia ingat peristiwa malam hari tersebut. Ia mengerti bahwa roh penuntunnya telah membangunkan dia dengan membunyikan bel di kepalanya, dan sekarang ia mengerti bahwa ia harus menanamkan uang itu dengan jalan membelikan saham-saham. Hari itu juga Mr. B menemui temannya yang menjadi pedagang perantara dalam hal jual beli saham.
Temannya memberikan beberapa nama saham yang dikatakan olehnya bahwa saham-saham itu pasti akan meningkat nilainya dengan cepat. Namun Mr. B tidak mengambil keputusan itu dan mengatakan, "Saya akan membicarakannya dengan istriku dulu." Setibanya di rumah, ia memutuskan untuk minta bantuan roh penuntun lagi guna menentukan saham mana yang harus ia ambil. Kali ini pun Mr. B mendapat petunjuk persis sama dengan cara yang ia dapat dalam komunikasi sebelumnya. Esoknya pergilah Mr. B menemui temannya yang menjadi pedagang saham perantara itu dan mengambil saham yang tidak ditawarkan kepadanya karena tidak punya prospek baik, katanya begitu. "Anda lebih baik beli yang lain, misalnya ini atau yang itu." Begitulah temannya menambahkan. Namun Mr. B tetap pada pendiriannya karena ia tahu bahwa roh penuntunnya tidak mungkin membuat kesalahan. 3 minggu kemudian, perusahaan yang sahamnya dibeli Mr. B mendapat pinjaman bantuan dari pemerintah. Nilai sahamnya meningkat sampai 150% dalam waktu 3 hari. Mr. B tentu saja mendapatkan untung besar dari penanaman modalnya itu. Dalam bulan-bulan berikutnya, ia menjadi ahli dalam memilih penanaman modal yang tepat. Kadang-kadang ia tanamkan uangnya dalam saham, kadang-kadang dalam barang dagangan atau komoditi, dan kadang-kadang di dalam tanah. Pada tahap ini Anda mungkin ingin bertanya, bagaimana jawaban itu datang ke dalam batin Mr. B? Menurut pengalaman seseorang tidak harus sama dengan pengalaman orang lain. Yang penting adalah Anda harus mengesampingkan semua pikiran sadar dari batin Anda dan membuat badan serileks mungkin. Jangan memaksakan jawaban atau pesan itu dengan cara apapun. Bila Anda tidak mendapatkan jawaban atau jawaban itu kurang jelas, mungkin Anda kurang rileks. Selain itu, pertanyaan yang disampaikan kepada roh penuntun harus jelas dan ringkas. Jangan menanyakan 2 hal sekaligus. Bila Anda menghendaki jawaban dari 2 pertanyaan, tunggulah sampai mendapatkan jawaban dari pertanyaan pertama. Baru kemudian ajukan pertanyaan berikutnya. Setelah menyampaikan pertanyaan, kosongkan semua pikiran sadar dari layar batin. Bila jawaban itu tiba, terimalah tanpa ragu jawaban itu dalam bentuk apapun yang ia munculkan. Teknik ini memerlukan ketetapan hati dan konsentrasi, tetapi hasilnya merupakan harta karun seperti yang dialami oleh Mr. B tersebut. Testimoni berikutnya tentang Rita yang terhindar dari tabrakan kereta api. Belum lama ini saya berkenalan dengan seorang perempuan menarik yang menceritakan kepadaku tentang pengalamannya dengan roh penuntunnya. Tempat kejadian cerita ini ada di sebuah kota kecil di selatan Kansas City yang waktunya pada akhir tahun 1950. Wah, suwe banget. Wah, kurung lahir. Rita, demikian nama kenalan saya itu, masih menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Mata pelajaran utama yang diambilnya adalah kesusastraan. Dalam penelitiannya mengenai naskah-naskah Pulau Pasifik, ia menemukan tulisan-tulisan mendetail mengenai agama Huna dari Hawaii. Daya-daya hebat yang dikuasai oleh orang-orang ini sangat menarik perhatian Rita. Ia sangat terkesan ketika membaca mengenai roh penuntun yang digunakan oleh Kahuna untuk menolong umat manusia. Tulisan-tulisan yang ditemukan sangat tidak lengkap. Tulisan itu hanya merupakan fondasi dasar dari konsep daya kekuatan prana. Setelah membacanya beberapa kali, Rita dapat membangkitkan medan daya prana. Ia butuh waktu beberapa tahun untuk dapat mengetahui cara-cara penerapannya. Ketika ia mendengar mengenai roh penuntun, ia segera minta tolong pribadi tinggi untuk mencarikan roh penuntun baginya. Ketika roh itu datang, ia tampak sebagai seorang timur yang berbadan besar dan tegap. Ia bersikap sangat menyenangkan dan selalu tersenyum. Bila mana Rita hendak berkomunikasi dengannya, ia tampak di pandangan batin Rita sedang menunggunya dengan sabar. Rita melakukan sederetan percobaan guna mengetahui jenis pertanyaan apa saja yang paling mudah diperoleh. Ia mencatat pertemuannya dan menggunakannya untuk membantu dirinya dalam menanggulangi situasi sulit. Ia yakin akan tingginya nilai sumber informasi itu dengan adanya ramalan-ramalan mengejutkan yang di kemudian hari ternyata terbukti benar. Ia diperingatkan bahwa seorang teman lelakinya tidak cocok baginya. Laki-laki itu kemudian ditangkap polisi karena pencurian beberapa waktu kemudian. Ia dituntun ke tempat dokumen-dokumen penting yang membantunya dalam penelitiannya. Ia juga menerima nasihat keuangan yang memungkinkan ia memperpanjang penggunaan uangnya. Dalam suatu peristiwa, roh penuntun bahkan menyelamatkan nyawa Rita. Tragedi yang hampir merenggut nyawa Rita terjadi pada Minggu sore di musim panas. Hari itu adalah penutupan reuni kelompok agama anak-anak muda. Lebih dari 200 orang berkumpul dalam reuni itu,
Mereka datang dari berbagai pelosok negeri. Mereka menggunakan acara reuni itu untuk melakukan kegiatan belajar dan rekreasi. Maka sekarang pada hari terakhir ini, terbentuklah kelompok-kelompok orang yang bertempat tinggal di suatu daerah supaya dapat melakukan perjalanan pulang bersama-sama. Salah satu kelompok yang terdiri dari 6 orang akan melakukan perjalanan pulang dengan sebuah mobil. Dalam kelompok inilah termasuk Rita. Ketika kebaktian malam selesai dan reuni telah bubar, Rita serta teman-teman kelompoknya bertemu di luar kampus. Mereka sudah siap berangkat. Makanan kecil dan minuman dingin dimuat di dalam mobil. Ocehan riuh dan gelak tawa memenuhi udara. Mereka masuk dalam mobil dan memilih tempat sendiri-sendiri, kecuali Rita. Ia masuk paling akhir. Ketika ia bergegas menuju mobil, ia tersandung sesuatu dan jatuh. Ketika ia terjerembab di tanah, ia melihat roh penuntunnya dalam batin. Ia sekarang tidak tersenyum seperti biasanya, tetapi ia seakan-akan berkata, "Tidak, tidak, tidak." Teman-teman Rita bergegas menolong Rita untuk berdiri dan membersihkan debu dari bajunya. "Betapa gobloknya aku," kata Rita. "Mestinya aku melihat jalan yang kulewati." Teman-teman membuat lelucon sedikit pada Rita dan masuk kembali ke dalam mobil. Kali ini Rita tidak tersandung, tetapi ketika ia menyentuh pintu mobil, ia tarik kembali tangannya dengan cepat. Pintu mobil itu terasa sangat panas bagi Rita. Sekali lagi ia mendapatkan kesan dari penontonnya yang mengatakan, "Tidak." Sekarang Rita menjadi cemas dan ia putuskan tidak ikut naik mobil itu. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia merasa tidak enak badan dan sebaiknya tidak ikut saja. Rita mengusulkan kepada teman-temannya supaya membatalkan perjalanan itu dan menunggu sampai hari esoknya. Diam-diam, ia takut kalau mereka mendapat kecelakaan bila mereka berangkat sekarang. Teman-temannya menyesalkan apa yang Rita katakan. Rita tidak dapat membuktikan apa-apa, tapi peringatan penuntunnya dan rasa tidak enak mengenai perjalanan itu membuat ia membatalkan perjalanannya. Oleh karena itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengucapkan selamat jalan ketika mobil itu menderu dan menjauh. Setelah orang-orang lain pergi, Rita memanggil kembali penuntunnya. Kali ini senyumnya mengembang seakan tidak terjadi apa-apa. Esok harinya, Rita mendapatkan kabar bahwa teman-temannya mendapatkan kecelakaan. Terjadi tabrakan antara mobil mereka dengan kereta api cepat. 3 orang meninggal dan 2 orang luka parah. Sekarang Rita tahu apa sebabnya ia diperingatkan oleh roh penuntun. Kesan itu membekas sangat dalam pada dirinya selama hidup. Sekarang ia tidak melakukan sesuatu hal penting tanpa minta nasihat penuntunnya. Roh penuntun sahabat karib Anda. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air, roh penuntun adalah sahabat karib Anda. Roh penuntun dapat sebagai teman yang paling menyayangi Anda daripada siapapun di dunia ini. Ia benar-benar memperhatikan kepentingan Anda. Ia memperhatikan pertumbuhan kerohanian Anda maupun kesejahteraan Anda pada umumnya. Seperti yang telah saya nyatakan di bagian depan bab ini, bantuan kepada Anda selama hidup adalah demi perkembangan kerohaniannya sendiri. Maka ia lebih memperhatikan kepentingan Anda daripada siapapun. Makin banyak Anda berbicara dengan roh penuntun, makin terampil Anda menerima pesan-pesannya. Tidak ada problem yang terlalu sukar baginya. Bila problem itu mempengaruhi kesejahteraan Anda apalagi. Oleh karena itu, mintalah bantuannya. Ia dengan senang hati melayani kebutuhan Anda, dimanapun tidak ada teman yang sebaik dia, dan mencurahkan perhatiannya dengan penuh bagi Anda. Bila Anda membutuhkan uang, tanyalah roh penuntun Anda, apa yang harus Anda kerjakan untuk memperolehnya. Bila Anda sakit, mintalah roh penuntun untuk menyembuhkannya. Lalu tunggulah dan dengarkanlah apa yang dikatakan olehnya. Jangan ragu meminta pertolongannya, apapun problemnya. Ingatlah, membantu Anda merupakan seluruh misinya selama kehidupan ini. Ia mencurahkan segenap dirinya serta pelayanannya demi Anda. Di mana Anda dapat menemukan seorang teman sebaik dia? Bila Anda mau menggunakan informasi yang diberikan oleh penuntun Anda dapat melakukan hal-hal atau memperoleh barang-barang yang lazimnya tidak bisa didapat. Penuntun Anda akan menunjukkan jalannya. Selanjutnya, terserahlah kepada Anda untuk melakukan nasihatnya. Anda mempunyai hak pilih untuk menggunakan informasi itu atau mengabaikannya. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam hal Anda tidak dapat mengikuti pengarahan atau nasihat penuntun, Anda tidak akan dipersalahkan. Penuntun Anda tidak akan bersikap marah dengan mengatakan, "Bukankah saya telah memberitahu kamu?" Ini berarti bahwa Anda tidak berhutang budi secara kosmis atau cara lainnya. Pilihan Anda ada pada Anda. Anda boleh terima nasihatnya atau menolaknya.
Arah manapun yang Anda pilih, penuntun Anda akan tetap siap membantu Anda untuk menyelesaikan problem-problem Anda. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, demikianlah akhir dari pembacaan bab ini dari buku karya Madeleine C. Morris berjudul Keajaiban Daya Prana, Rahasia Menarik Simpati, Percintaan, Kekayaan, dan Jabatan. Bila Anda merasa audio ini berharga, silahkan share kepada teman-teman, sanak saudara, dan hadirin tolan. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.